Hancurkan penjara ini untukku. Ya. Orang tua. Dulu kau menyelamatkan nyawaku di medan perang. Aku berjanji akan melepaskan posisi Long Zun, menyembunyikan diri di penjara Jiuyuan. Sekarang, sepertinya tidak bisa dilakukan lagi. Long Zun, bawahan menemukan. Orang yang menyelamatkan Anda 7 tahun lalu bukanlah nona besar keluarga Zhao, Zhao Wanqing. Sinya. Bangunlah. Kamu sudah sadar. Kamu bagaimana? 3 tahun yang lalu aku menanggung dosa untuk Zhao. Namun mereka membuat ibuku menderita hinaan. Feng Huo, dengarkan perintah. 3 hari lagi. Aku akan mengadakan pesta naik naga yang meriah di Hanhai. Untuk Sinya. Feng Huo, patuh. Kamu nenek tua yang bodoh. Cepat, tanda tangani perjanjian cerai ini untuk anakmu. Tanda tangani untuk aku. Aku tidak mau menandatangani. Tidak mau menandatangani, ya. Baiklah. Kalau begitu, di keluarga Zhao kami, kamu tidak layak menjadi manusia. Ada yang tolong. Ambilkan aku tali anjing itu. Di mana anakmu? Di keluarga Zhao, dia hanyalah anjing yang tidak berguna. Jadi tali anjing ini sangat cocok untukmu. Bibi Shen. Kakak. Bagaimana kamu bisa memperlakukan Bibi Shen seperti itu? Aku sebagai menantu perempuan. Ada apa? Bukan urusanmu. Sinya, kamu masih peduli soal ini. Nenek tua itu kenapa? Dia terus menempel di keluarga Zhao kita. Kamu masih merasa itu tidak memalukan? Ibu. Kalau bukan karena Lu Chen Feng waktu itu, menanggung dosa untuk keluarga Zhao kami, kau kira? Diam. Dulu aku baik hati menampung ibu dan anak itu. Mereka bukan hanya tidak berterima kasih, malah berani menghalangi Wan Qing bercerai. Menyia-nyiakan perhatian Wu Xiao. Kau tahu apa akibatnya? Tapi kakek, Zhao Xinya, dia itu ibu mertua saya atau ibu mertua kamu? Saya ingin menyiksanya bagaimana saja. Bagaimana? Kamu kekurangan pria sampai. Yang pernah dipenjara pun kamu mau. Kakak, apakah aku salah bicara? Aku mengusir sampah dengan satu tendangan. Kau malah menganggapnya harta karun. Sudahlah, Sinya. Aku beri kau kesempatan. Jika ingin kami membebaskan orang tua-tua ini, biarkan dia menandatangani surat cerai untuk Lu Chen Feng. Tidak, aku tidak akan tanda tangan. Mati pun aku tidak akan tanda tangan. Masih tidak mau tanda tangan? Ya, baik. Sini. Bawa orang tua ini. Keluar dan beri makan anjing. Siapapun yang berani menyentuh ibuku, aku akan lawan. Lu Chen Feng. Sudah beberapa tahun kamu di penjara Jiwan, tapi kamu masih hidup. Kakak ipar. Tepat waktunya. Tanda tangani surat cerai ini secepatnya. Agar aku tidak terlambat menikahi Wu Xiao. Maaf, Ibu. Aku datang terlambat. Tidak terlambat, tidak terlambat. Anak. Kamu kurus. Betapa dalamnya kasih sayang ibu dan anak. Apakah kamu sudah selesai bekerja? Begitu buru-buru pulang untuk mengantar ibumu meninggal. Semua ini dilakukan olehmu. Kalau tidak begitu, bagaimana? Menantu perempuan saya ini sudah cukup bisa diandalkan, kan? Kenapa? Kamu hanyalah seekor anjing sisa dari keluarga Zhao. Kamu masih berani melawan saya. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Tanda tangani untukku. Kalau tidak, bersiaplah mengurus jenazah ibumu yang sakit itu. Mengurus jenazahnya. Jika ibuku mengalami hal buruk apapun, aku akan membuat seluruh keluarga Zhao ikut mati. Apa kamu sudah gila di penjara Jiuyuan? Berani mengancam aku lagi? Baiklah, kita lihat nanti. Anak, jangan terburu-buru. Mereka keluarga Zhao. Kita tidak bisa berbuat salah. Lu Chen Feng. Segera tanda tangani surat cerai ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku, keluarga Zhao. Tidak berperasaan. Kakek. Lu Chen Feng sedang berbohong. Aku akan segera mengusirnya. Tak perlu dari keluarga Zhao yang bicara. Aku sudah memutuskan untuk menikah hari ini. Zhao Wanqing. Kamu tidak setia dan tidak berbakti. Tak pantas jadi menantu keluarga Lu. Mulai hari ini, aku Lu Chen Feng dan Zhao Wanqing. Tidak ada lagi hubungan. Berani-beraninya kamu menceraikan aku. Sinya. Apakah kamu mau menikah denganku? Bajingan. Lu CHNFNG, kamu ingin membuat wajah keluarga Zhao kita kehilangan muka. Hari ini, kamu tidak akan keluar hidup-hidup. Lu CHNFNG, kakek sudah marah. Tolong, cepat pergi. Xenye. Aku bersumpah akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Sekarang sudah jam berapa? Jangan lagi bicara omong kosong. Ayo pergi, seseorang. Tunggu dulu.
sepupu Feng Xiao. Adalah kepercayaan dekat Tuan Longzun. 3 hari lagi, Longzun akan mengadakan pesta naik naga di Hanhai. Kau suruh aku membebaskan mereka. Kalau begitu kau harus menemani Feng Xiao semalam. Demi keluarga Zhao. Tukarkan dengan sebuah undangan. Apa yang membuatmu menemani Tuan Feng dan merasa dirugikan? Itu adalah keberuntungan yang kamu dapatkan dari 8 generasi sebelumnya. Kamu anjing sialan ini. Apa hakmu untuk menikahinya? Jika dibandingkan dengan Tuan Feng, kamu bahkan tidak pantas untuk menilai dirimu sendiri. Seberapa bedanya kamu dengan kodok sumbing? Ibu, ini kamu. Mau mendorongku ke dalam neraka ya? Zhao Xinya. Bukankah kamu kekurangan pria? Tenang saja. Feng Xiao pasti akan memuaskanmu dengan baik. Xinya, kalau kamu tidak segera menemani Xiao Feng, aku akan melumpuhkan kedua kakinya. Datanglah orang. Kakek, tolong, maafkan Chen Feng. Aku bersedia menemani Xiao Feng. Ini baru cocok. Kakek, aku lihat. Pasangkan dia dengan tali anjing. Bawa keranjang Tuan Feng. Tuan Feng pasti akan sangat senang. Kalau Tuan Feng senang, mungkin dia akan memberikan kita 2 undangan. Orang-orang. Aku lihat siapa yang berani. Tuan muda keluarga Feng datang. Tuan Feng sudah datang. Lu Chen Feng. Zhao Xinya Emu segera akan menjadi wanita Tuan Feng. Kamu seumur hidupmu ditakdirkan jadi anjing hijau. Tidak apa-apa. Kepala keluarga Zhao, maafkan saya yang berani datang tanpa izin. Tidak berani, tidak berani. Tuan Long didukung oleh Balai Longteng. Nanti jika bertemu dengan Tuan Longzun, tolong sampaikan beberapa kata baik untuk keluarga Zhao saya ya. Baiklah, baiklah. Ini tergantung pada ketulusan Tuan Zhao. Ini cucu perempuan saya. Malam ini dia yang akan melayani Tuan Feng. Gadis cantik di rumahmu ini sudah membuatku tidak sabar. Malam ini, kalau dia bisa melayaniku dengan baik, keluarga Zhao Enyu pasti akan dihargai oleh Tuan Longzun. Mulai dari sekarang akan sukses besar. Semuanya tinggal menunggu waktu. Terima kasih. Aku beri kamu 3 detik. Keluar dari keluarga Zhao sekarang juga. Aku bisa memaafkan hidupmu seperti anjing. Baikan 3 detik. Keluar dari keluarga Zhao. Aku bisa mengampuni nyawamu sebagai anjing. Kamu apa sih? Berani bicara seperti itu padaku. Mata buta sebagai menantu. Kakak sepupu yang Master Feng adalah orang dari Hall Dragon. Berani bermusuhan dengan yang Master Feng. Lu Chen Feng. Cepat pergi. Orang dari Istana Longteng tidak bisa kamu ganggu. Istana Longteng. Kapan orang sepertimu yang kecil ini bisa mencapai langit? Ini orang yang keluar dari penjara. Beda banget, kan? Berani sekali omongannya. Kakak sepupuku. Tapi di Istana Naga Terbang. Kalau aku menggerakkan jari, aku bisa menindihmu, semut bangunan ini. Cepat berlutut dan minta ampun padaku. Aku rasa yang harus berlutut dan minta ampun adalah kamu, kan? Baiklah, Zhao keluarga. Seorang menantu sialan yang tak berguna, berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Lu Chen Feng, cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Feng. Apa kau ingin seluruh keluarga Zhao mati bersamamu? Sialan. Apa kau benar-benar pikir keluarga Zhao tidak berani menyakitimu? Lu Chen Feng, bisakah kamu berhenti mengatakan omong kosong seperti itu? Aku benar-benar sangat kecewa. Sekarang juga. Merayaplah lewat bawah celanaku. Aku akan memberimu 1 nyawa anjing. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Tuan Huo Feng telah tiba. Feng Xiao, kau benar-benar memanggil Tuan Huo Feng. Aduh. Salam hormat, Tuan Huo Feng. Aku orang dalam istana Longteng kita. Ada perintah apa? Kau bilang saja padaku. Tuan Zhao. Tuan Feng, kalian adalah tamu dari keluarga Zhao. Tuan Hao Huo Feng. Tidak kenal. Feng Kun meminjam Balai Longteng untuk menindas yang lemah, menodai nama besar Balai Longteng. Bawalah dia keluar dan jadikan dia bendera persembahan. Ya. Tuan Fire Phoenix, ampuni aku. Sampaikan berita dari Respectful Dragon. Tuan Respectful Dragon sudah tiba di Hanhai. 3 hari lagi, akan mengadakan pesta naga terbang di Tianfeng Pavilion. Siapa yang mendapatkan tanda naga? Naga Agung akan datang langsung ke keluarga.
Pesta naga naik ini adalah kesempatan bagus. Jika keluarga Zhao kita bisa mendapatkan kunjungan naga agung, pasti bisa memanfaatkan nama besar naga agung untuk naik ke jajaran keluarga terkemuka. Tapi kakek, undangan naga ini hanya ada satu. Pada saat itu, semua keluarga besar pasti akan saling berjuang mati-matian. Biarkan mereka bertarung. Aku, keluarga Zhao, tinggal menikmati hasilnya. Kakek, maksudmu adalah, meskipun Long Zun hebat, tetap saja Hua Jing adalah seorang pria. Pahlawan pun sulit melewati godaan wanita. Kakek, izinkan aku pergi. Aku yakin bisa mendapatkan Dragon Respect. Kakek percaya padamu. Ini adalah undangan untuk pesta naga yang naik. Dari mana seharusnya didapatkan? Kakek, apa susahnya? Tuan muda keluarga Chen, bukankah sudah lama menyukai Gu Mu Zhaoxinya? Kita gunakan Zhaoxinya untuk bertransaksi dengan Tuan muda Chen. Dia pasti akan menyerahkan undangan itu dengan patuh dan tanpa perlawanan. Ini ide yang bagus. Casey-nya, apakah dia akan menurut? Baik. Jadi begitu saja. Long Zun, ibumu sudah tidak apa-apa. Sudah dikirim ke istana Long Teng untuk pemulihan. Pesta Shenglong sudah siap. Nanti semua keluarga besar akan hadir lengkap. Aku mengerti. Nanti lakukan sesuai yang kukatakan. Baik. Long Zun, di pesta Shenglong, upacara lamaran untuk Nona Zhao sudah dipersiapkan. Kali ini, aku akan melamar di depan seluruh Hanhai, di hadapan semua keluarga besar. Memberikan lamaran resmi kepada Xinya. Mengumumkan kepada semua orang, Xinya adalah milikku. Long Zun, Ei Wei melapor. Nona Xinya dalam bahaya. Tuan Chen. Kakek, kenapa aku dibawa ke sini? Di mana Chen Feng? Xiao Xinya, jangan tidak mengenali teman. Chen Xiao berkuasa dan berpengaruh. Kamu masih mau lu Chen Feng? Si bangsat itu buat apa? Chen Feng masih menungguku. Aku pergi dulu. Xiao Xinya, jangan lupa. Kamu orang keluarga Zhao. Mendapatkan surat undangan untuk keluarga Zhao adalah suatu kehormatan bagimu. Xinya, kamu hanya perlu meneguk gelas ini. Aku akan membiarkanmu pulang. Chen memberi niat baik. Cepatlah minum. Chen Xiaoke harus menepati ucapannya. Tentu saja. Bolehkah saya pergi sekarang? Selamat Chen Xiao. Selamat membawa pulang wanita cantik. Hahaha. Setelah semuanya selesai, kami akan mengundang Anda dari keluarga Chen. Pasti akan kuberikan dengan kedua tangan. Chen Xiao, apa yang kamu mau lakukan? Sayang kecil. Tenang saja. Nanti, aku akan membuatmu merasa sangat senang. Di mana Chen Haoran? Kau mau apa? Jangan mendekat. Meski kau berteriak sampai serak, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Pergi sana. Sayang. Manis-manis melayani aku. Buat aku puas. Mungkin aku akan sangat murah hati. Membiarkanmu masuk keluarga Chen sebagai pelayan. Bajingan. Kau tak tahu malu. Yang lebih tak tahu malu masih di belakang. Patuh dan minum itu sekarang juga. Nanti sebentar. Kamu akan memohon aku untuk masuk ke dalammu. Ini bukan urusanmu.
Feng Chen. Berani menyentuh wanitaku. Kamu sudah bosan hidup, Lu Chenfeng. Ternyata kamu, si anjing sialan yang baru keluar dari penjara. Berani-beraninya kau mengacaukan urusanku. Apa kau sudah bosan hidup? Pergi sekarang juga. Kalau tidak, kau takkan selamat. Pahlawan menyelamatkan wanita cantik, ya. Kupikir. Ini orang penting banget. Lu Chenfeng. 6 tahun lalu, aku bisa menginjakmu di bawah kakiku. Sekarang pun masih bisa. Orang-orang, potong tangan bangsat ini untukku. Tuan. Hadiah 1 juta. Anak buahmu itu. Sudah lama aku tumbangkan. Lu Chenfeng. Aku ini anak sulung keluarga Chen. Berani kau melawanku. Keluarga Chen tidak akan membiarkanmu. Kalian keluarga Chen, bagaimana tidak membiarkanku? Aku. Lu Chenfeng. Jangan pergi, boleh. Tinggallah dan temani aku. Sinya. Aku. Lu Chenfeng. Apakah aku tampan? Bagus. Sinya. Aku pergi dulu ya. Kamu jangan pergi, oke, Chen Feng. Aku tidak tahan lagi. Bisa tolong aku, ya? Wajah memerah. Dahi menghitam. Apakah Sinya terkena ikatan cinta? Sinya, aku akan membantumu sekarang. Ah. Aku harus memperkuat usahaku. Chen Feng. Aku tidak tahan lagi. Tahan sebentar lagi. Segera keluar. Ah. Lu Chen Feng. Kamu bajingan. Lu Chen Feng. Kamu bajingan. Apa yang kamu lakukan pada putriku? Aun Tie. Sinya terkena ramuan cinta. Ramuan ini sangat beracun. Kalau tidak dipaksa keluar, dia bisa kehilangan nyawanya. Kamu masih berani membantah. Ibu. Kamu salah paham tentang Chen Feng. Chen Feng itu demi menyelamatkanku. Kamu salah menuduhnya. Menyelamatimu. Aku lihat dia. Berniat memanfaatkanmu. Anak perempuanku. Di masa depan harus menikah dengan Tuan Long Zun. Ibu. Kapan aku pernah bilang mau menikah dengan Tuan Long Zun? Kamu diam. Tuan Long Zun. Mengadakan pesta kenaikan naga di Hanhai. Gadis-gadis mana yang tidak ingin mencobanya? Kamu harus memenangkan hati Raja Naga di pesta naga, agar mendapat perhatian dari yang mulia. Sedangkan anjing sampah ini. Sekarang. Segera. Keluar dari sini. Sinya. Istirahatlah dengan baik. Aku pergi dulu. Sinya. Aku peringatkan kamu. Jangan pernah lagi bergaul dengan anjing sialan itu. Long Zun. Tolong bantu aku cek sesuatu. Aku ada pada Sinya. Ditemukan benang asmara yang melilit. Obat cinta semacam ini sangat langka. Bukan milik satu keluarga kecil di Hanhai. Tuan Long. Maksud Anda? Ada seseorang di balik keluarga Chen. Dulu adik perempuan saya. Hanya karena terjerat cinta. Baru mengalami penghinaan. Hingga bunuh diri. Orang di balik keluarga Chen. Kemungkinan besar adalah pembunuh adikku. Bawahan saya pasti akan mengusut tuntas. Benar. Besok adalah pesta ulang tahun Nenek Zhao. Bantu saya siapkan hadiah besar. Baik. Nenek Zhao, selamat ulang tahun kepada kepala keluarga Zhao. Tuan Xie, silakan duduk. Kakek, saya beri Anda sepasang ginseng. Semoga umurmu panjang seperti gunung selatan. Ternyata itu ginseng 1000 tahun. Wan King. Maksudmu? Aku sangat penasaran.
Apa hadiah yang dikirim oleh Tuan Wu? Tuan Zhao, ini adalah hadiah yang aku berikan. Namun, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tuan Wu, apa maksudmu? Tuan Zhao, hadiah ini adalah milik Yang Mulia Longzun, senjata darah yang selalu dibawa. Ini baru benar-benar harta yang benar-benar tak ternilai. Di atas ini, masih ada aura kebesaran Tuan Longzun. Kepala keluarga Zhao. Hadiah ini adalah milik Tuan Longzun, yang selalu dibawa kemanapun beliau pergi. Inilah yang sebenarnya. Harta yang tak ternilai. Tak heran benda ini begitu luar biasa. Ternyata itu adalah Yang Mulia Dragon Zun, barang istimewa miliknya, kakakku yang malam. Baiklah, baiklah, Tuan Wu, kamu adalah anak sulung dari Han Hai. Sungguh benar-benar orang yang luar biasa. Hanya saja, hadiah ini sungguh terlalu berat. Tuan Zhao, ini hanya sedikit niat dari saya yang muda. Mohon terima dengan senang hati. Tuan Wu, sungguh perhatian untukmu dan Wan King di hari bahagia pernikahan kalian. Aku akan memimpin acara secara langsung. Terima kasih, Kepala Keluarga Zhao. Masih dipanggil Kepala Keluarga Zhao. Kakek, lihat deh orangnya, Wu Xiao. Statusnya tinggi, dermawan, bahkan baik banget sama kakakmu. Kalau kamu lihat dirimu sendiri, kamu malah suka sama sampah yang baru keluar dari penjara. Mama, jangan bicara lagi. Jangan biarkan orang lain bicara tentang kata buruk itu. Bahkan menjilat sepatu saja tidak pantas. Zhao Xinya, di mana hadiah ulang tahunmu? Mungkin memang tidak disiapkan. Kamu yang hina ini benar-benar berani. Kemarin bekerja sama dengan Lu Chenfeng, mengganggu Chen Xiao, membuat keluarga Zhao kehilangan satu undangan. Hari ini kamu malah bersikap tak tahu malu, datang untuk merayakan ulang tahun kakek. Kalau kamu tidak siap, bilang saja. Jangan membuat malu di sini. Kakek, aku tidak. Siapa bilang kami tidak membawa hadiah? Lu Chenfeng, kamu anjing sialan kenapa? Hantu yang tak mau pergi. Di mana-mana selalu ada kamu. Ini adalah jamuan keluarga Zhao, bukan acara bagi-bagi sedekah. Pesta ulang tahun ayah tua. Tentunya aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Lu Chenfeng, kamu orang luar. Juga pantas datang memberi ucapan ulang tahun kepada kepala keluarga, HMPH. Kalau bukan karena kamu mengacaukan urusan baik putriku. Putriku sudah lama menikah dengan Chen Xiao. Aku orang luar. Kalau begitu dia apa? Lu Chenfeng, kamu jangan banyak bicara. Wu Xiao muda dan berbakat. Kamu cuma sampah. Bahkan tidak pantas menyuapi Wu Xiao. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Wu Xiao? Lu Chenfeng, aku sarankan kamu sadar diri. Segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku ingin membuatmu menyesal. Kakek, Lu CHNFNG juga bermaksud baik. Jangan marah. Lu CHNFNG, kalau memang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun, bawalah hadiah itu. Lihat saja dia yang tidak berguna. Apa yang bisa aku keluarkan sebagai hadiah yang layak? Ini adalah sedikit perhatian dari aku dan Sinya. Untuk kakek. Ini adalah sedikit perhatian dari aku dan Sinya. Untuk kakek. Orang ini terlalu bodoh. Hahaha. Kirim koin tembaga. Kamu bilang ini. Hahaha. Anjing sialan memang pantas disebut anjing sialan. Dari mana kau dapat barang rongsokan ini? Berani-beraninya menipu kakek. Sebuah koin tembaga yang rusak. Kotor dan bau. Mungkin saja diambil dari tempat sampah. Hanya dikasih benda seperti ini. Sinya, cepat bawa sampah ini. Keluar dari sini. Aku sudah membuatmu malu di depan semua orang. Lu Chenfeng, pesta ulang tahun kakek. Lihatlah apa yang kamu berikan. Sinya, ini adalah cukup. Hari ini adalah hari ulang tahun tua ini. Kau malah menggunakan sebuah uang tembaga usang untuk mempermalukan keluarga Zhao di depan umum. Apakah kau sengaja ingin bermusuhan dengan keluarga Zhao? Padahal kalian masih keluarga bangsawan, tapi sebenarnya hanya sekelompok bodoh yang tidak tahu menghargai harta saja. Sembarangan. Berani menghina keluarga Zhao kami. Lu Chenfeng, kamu terlalu berlebihan. Cepat minta maaf kepada kakek. Sinya, aku minta maaf. Toko Baai, Tuan Song datang. Sudah lama mendengar nama Tuan Song. Hari ini bisa bertemu. Sungguh keberuntungan bagi saya yang memulai semuanya. Bukankah dia cuma kakek bau? Kakeknya, kenapa begitu sopan? Wan King. Tidak berani-berani. Paviliun Baai menyimpan harta karun dunia. Apa saja boleh. Semuanya bernilai tinggi. Tuan Zhao, jangan sungkan. Hari ini aku datang untuk mencari sebuah benda berharga. Benda berharga. Asalkan Tuan Zhao bersedia menyerahkan benda ini, aku bersedia menukar seluruh paviliun Baai. Jika diukur dengan uang, mungkin dia adalah orang terkaya di dunia. Itu bukan berlebihan.
Tuan Song. Apakah Anda maksud barang-barang pribadi Tuan Longzun? Barang milik Tuan Longzun. Wan King, pergi ambilkan harta itu. Ini kakek. Ini benar-benar lelucon terbesar. Keluarga Zhao menjadikan kendi malam sebagai harta. Ini benar-benar lelucon terbesar. Kamu anjing sisa paham apa? Ini adalah barang yang pernah digunakan oleh Yang Mulia Longzun. Di Istana Longteng. Siapa yang masih pakai barang seperti ini? Di dalam Istana Longteng. Kamu si anjing buruk. Segera tutup mulut busukmu. Yang Mulia Longzun sangat mulia. Bagaimana bisa sama seperti orang biasa? Kamu ngomongnya kayak anjing sialan yang pernah ke Istana Longteng aja. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu sendiri adalah Longzun? Kalau begitu aku bilang, aku adalah Ratu Ibu Sishan. Hahaha. Kepala keluarga Zhao, Anda tidak sedang bercanda dengan saya. Pispot biasa. Tuan Song. Barang milik Nagazun. Tidak mungkin palsu. Di dunia ini, saya dalam menilai harta. Belum pernah melakukan kesalahan. Apakah kamu meragukan kemampuan saya? Ini tentu saja tidak berani. Kakek. Aku juga tertipu. Orang bau itu bilang padaku. Ini pernah dipakai oleh Longzun. Jorok. Kakek, itu kamu yang memanggil. Atau panggil aku saja Tuan Zhao. Kakek. Wu Xiao juga baik hati. Dia menghabiskan 50 juta untuk menyiapkan hadiah ini untukmu. 50 juta? Tahu nggak? Aku heran kenapa baunya aneh begitu. Ternyata kamu yang menghabiskan 50 juta. Untuk membeli sebuah kendi kotor. Kamu benar-benar orang yang berbakat, ya? Aku bilang ada aroma aneh apa ini. Ternyata kamu yang keluarkan 50 juta. Untuk membeli sebuah kendi kotor. Kamu benar-benar orang berbakat. Hahaha. Kamu si anjing bangsat, tertawa apa? Ini urusanmu apa? Cuma, kenapa kamu bersorak atas kesialan orang lain? Meskipun kendi malam ini sudah pecah, tetap lebih baik daripada koin tembaga rusak milikmu. Benarkah? Keluarga Zhao memang punya selera yang bagus. Lu Chen Feng. Aku sudah sabar berkali-kali denganmu. Sepertinya kamu memang, kalau tidak mau minum anggur, ya minum anggur sangsi. Datanglah orang. Serat anjing sial ini keluar. Buta matanya. Lempar ke gunung untuk diberi makan serigala. Kakek, lepaskan Lu Chen Feng. Kita akan pergi sekarang. Zhao Xinya, kamu berani ya? Berani menentang perintah kakek. Kakek, tolong lepaskan Lu Chen Feng. Xinya, orang-orang, buang dia juga keluar. Ya. Lihat siapa yang berani. Kalian masih diam saja. Segera usir mereka berdua keluar. Sayang sekali aku sudah berusaha keras. Mempersiapkan hadiah ulang tahun untuk Tuan. Sungguh hati tulus yang diberikan begitu saja ke anjing. Siapa yang peduli dengan uang lusuhmu itu? Cepat, jangan ragu-ragu. Tunggu sebentar. Adik kecil, bisakah kamu tunjukkan kepadaku uang peraknya yang ada di tanganmu? Ini. Berikan barangnya padaku. Menghasilkan permata dari perak. Mengalirkan darah dan membuka jalan spiritual. Ini benar-benar harta karun langka. Ini benar-benar harta karun langka. Tuan Song, mungkin Anda salah lihat. Ini adalah sebuah uang tembaga biasa yang rusak. Sekali genggam bisa dapat segenggam banyak. Diamlah. Jangan bicara omong kosong lagi. Tuan Song, Anda yakin? Ini adalah Tongbao yang tiada duanya. Aku sudah mencarinya seumur hidup. Tidak salah. Jueshi Tongbao memiliki sejarah yang panjang. Ini adalah harta langka yang sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Saudara muda, bolehkah aku melihatnya lebih lama? Silakan, Tuan. Itu hanyalah sebuah koin tembaga usang saja. Bawakan arak putih. Ini benar-benar koin langka yang tiada duanya. Saudara muda. Tolong berikan koin tembaga ini padaku. Aku rela menukar seluruh paviliun harta karun. Tuan Song. Ini diberikan menantu cucuku kepadaku. Orang bijak tidak merebut kesukaan orang lain. Baru saja Tuan Zhao. Masih sangat tidak suka dengan Tuan Lu, kan? Adik kecil. Sudah mempertimbangkan apa? Asalkan kamu mengangguk, gudang Baai akan menjadi milikmu. Memang benar, Baai sangat menggoda, tapi tempat ini terpencil. Aku sementara ini belum ingin meninggalkan sini, karena di sini ada orang yang ingin aku lindungi. Tapi apa? Melihat Tuan tua begitu menyayangi. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Maksudmu, adik kecil, adalah
memberikannya padaku secara cuma-cuma. Jangan heran, kamu telah mencarinya selama bertahun-tahun. Mungkin ini adalah sebuah takdir. Terima kasih, adik kecil. Nanti, adik kecil, kalau ada perintah, pavilion baik saya, pasti akan membantu sepenuh hati. Kakek. Lu Chen Feng pasti sengaja melakukan itu. Tuan Song itu, pasti dia yang menyuruhnya berakting, sengaja mempermalukan keluarga Zhao kita. Kakek. Lu Chen Feng bukan orang seperti itu. Zhao Xinya, kamu diam. Orang yang tidak tahu terima kasih ini, membuat keluarga kita rugi. Undangan. Aku belum menghitung denganmu. Cukup. Lu Chen Feng hanyalah anjing sialan. Tidak perlu peduli padanya. Sekarang aku sedang dalam kesulitan. Hal yang paling mendesak adalah mendapatkan hubungan dengan Long Zun. Sekarang aku, keluarga Zhao, takutnya hanya ingin bertahan hidup. Sampai ke upacara naik naga pun sulit. Xinya. Kamu juga orang keluarga Zhao. Harus melakukan sesuatu untuk keluarga Zhao. Ayo, lakukan sesuatu. Kakek, apa yang kamu harapkan? Wan Jing memiliki kecantikan alami. Dia yang maju. Tentunya bisa membantu keluarga Zhao mendapatkan keberuntungan. Tapi kakek selalu bertindak adil. Aku bersedia memberimu satu kesempatan. Kakek. Keluarga Zhao sangat membutuhkan dana. Kelompok Dongseng, sudah lama keluarga Zhao berutang uang. Kalau kamu membantu keluarga Zhao mengembalikan uang ini, kamu adalah keluarga Zhao, pahlawan utama. Tapi kakek. Sudahlah. Kalau kamu tidak mau pergi, tidak apa-apa. Aku akan pergi sendiri, mengorbankan tulang tua ini. Aku juga harus mengembalikan uang penyelamat dari keluarga Zhao. Kakek. Aku pergi. Kakek. Aku pergi. Kakek. Tugas sepenting itu. Bagaimana bisa diberikan pada Zhao Xinya? Haha, siapa bilang aku menyukainya? Siapa bos grup Dongseng? Kamu tidak tahu. HMPH. Keluarga Chen. Terakhir kali Zhao Xinya dan Lu Chen Feng membuat Chen Xiao menderita cukup parah. Sampai sekarang, keluarga Chen terhadap keluarga Zhao kita sangat membenci sampai ke tulang. Uang ini, bagaimana mungkin diberikan padanya? Lalu kenapa kamu tetap menyuruh dia pergi? Karena Zhao Xinya adalah penyebab masalah Chen Xiao. Biarkan dia pergi. Kemarahan Chen Xiao pun reda. Maka tidak akan ada lagi dendam. Kita sudah mulai berhasil. Hahaha. Pak Chen. Saya Zhao Xinya dari keluarga Zhao. Tolong bantu. Bayarkan sisa pembayaran pesanan yang tertunda dari keluarga kami. Terima kasih. Zhao Xinya. Aku sedang mencari kamu. Tak disangka, kamu malah datang sendiri ke depan. Chen Haoran. Lepaskan. Lu Chen Feng membuatku tidak bisa jadi pria. Aku harus membuatnya membayar dengan harga yang setimpal. Raja Naga, pesta kenaikan naga telah disiapkan. Semua keluarga besar telah siap untuk menghadiri pesta. Baik. Cincin lamaran sudah disiapkan. Bawahan mencari di seluruh Hanhai. Hanya tetes air dari kutub utara ini yang menarik perhatian. Tolong, Dewa Naga, berikan hukuman. Tak apa-apa. Saat kita menikah nanti, akan aku berikan yang terbaik untuk Xinya. Ada satu lagi hal. Bawahan mengakses dark web untuk mencari informasi tentang hubungan asmara, tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Dark web tersebar di seluruh dunia. Bahkan mereka pun tidak bisa menemukan apa-apa. Sepertinya orang di balik ini pasti tidak sembarangan. Xinya, ada apa? Lu Chen Feng. Jika ingin menyelamatkan Zhao Xinya, datang ke keluarga Chen. Aku menunggumu. Oh ya, waktunya hanya 10 menit. Mencari mati. Long Zun. Bawahan langsung akan membinasakan keluarga Chen, menyelamatkan Nona Zhao. Tidak perlu. Aku yang akan pergi sendiri. Zhao Xinya. Coba tebak. Lu Chen Feng. Apakah dia akan datang? Chen Haoran. Kamu tidak tahu malu. Aku bahkan tidak takut kehilangan harta berhargaku. Kenapa takut? Dasar tidak tahu malu. Hanya 10 menit. Jika Lu Chen Feng tidak datang, aku akan serahkan pada mereka. Biarkan mereka bergiliran mempermainkanmu. Lepaskan aku. Kalau tidak, Chen Feng tidak akan membiarkanmu pergi, melepaskanmu. Bisakah bayiku kembali? Ah,
Masih 3 menit lagi. Di hatimu. Jangan-jangan kamu itu penakut. Hahaha. Sepertinya. Anjing sialan itu. Memang benar-benar pengecut. Sudah cukup. 10 detik lagi. Kalau Lu Chen Feng belum datang. Dia akan menjadi milik kalian. Nanti. Buka bajunya dia untukku. Layani dia dengan baik. Terima kasih, Tuan Chen. Hahaha. Oh. Benar. Aku akan merekam semuanya. Lalu. Kirim ke kura-kura penakut itu. Biarkan dia menikmatinya perlahan. 5. 4. Chen Haoran. Aku butuh nyawamu. Chen Haoran. Aku butuh nyawamu. Chen Feng. Chen Feng, kau tak perlu peduli padaku. Tenang saja, Sinya. Aku pasti akan menyelamatkanmu keluar dari sini. Chen Feng. Hati-hati. Lu Chen Feng. Kamu baru datang. Aku sudah tidak sabar menunggu. Sebenarnya aku bisa membiarkanmu hidup. Tapi kamu sendiri yang tidak memberi jalan keluar bagi dirimu. Hahaha. Masih berani bicara besar di saat nyawa di ujung tanduk. Hari ini, aku akan menghabisi kalian. Pasangan bajingan ini, kembali ke neraka. HMPH. Hanya denganmu. Lain kali aku terlalu ceroboh. Kali ini di wilayahku. Semua orang adalah orangku. Kamu anjing sialan. Dengan apa kamu mau melawanku? Semua orang dengarkan baik-baik. Siapapun yang membunuhnya, wanitanya, akan menjadi miliknya. Serang aku. Hari ini kamu pasti mati. Malaikat maut pun tak bisa menahan. Itu yang kukatakan. Ah, Lu Chen Feng. Kalau kau maju satu langkah lagi, aku ingin nyawanya. Kalau berani, lakukan saja. Lu Chen Feng, kamu gila ya? Apa kamu peduli hidup mati wanita kamu? Kalau kamu merasa bisa melakukannya, kamu bisa coba. Lakukan saja. Kamu cuma punya 3 detik. Ah, Lu Chen Feng, aku salah. Tolong ampunilah aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku tanya kamu. Dari mana datangnya benang asmara itu? Aku tidak tahu tentang hubungan asmara ini. Kamu harus jujur. Aku bisa memaafkanmu. Apa yang kamu katakan? Aku benar-benar tidak tahu. Tentang obat pengasihan yang aku pakai. Apa kamu lupa? Obat pengasihan. Itu orang misterius yang menjualnya padaku. Dia selalu menutupi wajahnya. Aku tidak tahu siapa dia. Tidak mau bilang, ya, kalau begitu, bawa rahasia ini. Untuk bertemu Raja Kematian. Chen Feng. Berhenti sekarang juga. Keluarga Chen tidak bisa kami permainkan. Lepaskan dia. Anggap saja itu jalan hidup untuk kami. Kalau berani sentuh wanita saya lagi, saya jamin kamu akan menderita lebih dari mati. Long Zun, ini adalah data keluarga Chen dari Han Hai. Keluarga Chen dari sebuah keluarga kecil. Dalam 1 tahun, menjadi keluarga Han Hai. Sepertinya di balik keluarga Chen ini. Benar-benar ada orang, tapi mereka hanya keluarga Chen kecil. Kalau begitu, bawalah orang untuk membinasakan mereka. Tidak perlu. Hanya keluarga Chen saja. Dapat dihancurkan dengan sekali tangan. Pertama cari tahu dulu, siapa sebenarnya orang di balik keluarga Chen. Bawahanku mengerti. Besok adalah pesta naik pangkat. Han Hai, urusan kotor ini. Kita akan aduk sedikit. Memang karya tangan Long Zun. Benar-benar sulit ditemukan dalam hidup ini. Wan King.
jika kamu bisa mendapatkan perhatian Long Zun. Meski hanya menjadi selir. Kamu bisa naik ke puncak dan jadi burung phoenix. Ah, kakek. Kalau saja Zhao Xinya si bajingan itu berani merebutku, bagaimana? Dia berani. Kalau dia berani merusak urusanku. Aku Shao Qiankun, tidak punya cucu seperti dia. Kakek, HMPH. Zhao Xinya. Kamu juga tidak lihat ini tempat apa? Tidak ada undangan. Kamu berani datang. Wu Xiao, kok kamu? Kenapa tidak aku? Aku, berterima kasih atas kasih sayang Tuan Long Zun. Di hotel keluarga Wu. Mengadakan acara besar ini, tentunya aku harus turun tangan sendiri. Tuan Wu. Kamu akan segera menikahi adik perempuanku. Bagaimana bisa membiarkannya pergi? Menggandeng Dewa Naga, Tuan. Orang yang besar tidak terikat oleh hal-hal kecil. Bisa berbagi seorang wanita dengan Tuan Long Zun. Itu kehormatan saya. Sedangkan untukmu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak pergi, aku akan suruh orang mengusirmu. Wu Xiao. Tidak kusangka, kamu masih punya hobi yang sangat istimewa seperti ini. Lu Chenfeng. Kamu juga tidak lihat ini tempat apa? Apakah kamu seekor anjing liar bisa datang ke sini? Ini Hotel Wuxi milik aku. Tapi kamu cuma anjing liar. Sekadar Hotel Wuxi. Apa yang tidak bisa aku datang? Lu Chenfeng. Jangan menolak minuman baik-baik lalu minum hukuman. Bukalah matamu dan lihat. Ini adalah wilayah keluarga Wu. Kalau berani bicara lagi, aku akan suruh orang mematahkan kakimu. Chen Feng. Bagaimana kalau kita pergi saja? Kalian berdua, sampah tanpa undangan. Berani datang mengacau di pesta naga terbang. Aku sarankan kalian cepat pergi. Kalau sampai membuat Tuan Naga murka, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlutut memohon ampun. Hahaha. Keriuhan hari ini. Aku Lu Chenfeng. Sudah diputuskan. Lu Chenfeng. Berani-beraninya kau berani bertindak semaumu di pesta Tuan Long Zun. Apa kau sudah bosan hidup? Chen Feng, kita tidak bisa menentang Tuan Long Zun. Mending kita pergi saja. Xinya. Pesta ini aku siapkan untukmu. Bagaimana bisa tanpamu? Hahaha. Lu Chen Feng, apakah kau di penjara? Dibuat kebingungan oleh orang lain. Aku sudah menyiapkannya. Kalau begitu, aku seharusnya aku berlutut dan menyebutmu Tuan Long Zun. Lu Chen Feng. Aku pikir kamu orang yang bisa diandalkan. Tapi ternyata sama seperti mereka. Suka ngomong besar. Xinya. Aku tidak. Cukup. Kamu sendiri yang berbuat ributan di sini. Aku pergi dulu. Nona Zhao. Lu Chen Feng. Kamu sendiri yang berbuat ributan di sini. Aku duluan pergi. Nona Zhao. Anda tidak bisa pergi. Tuan Huofeng datang. Sekarang aku tidak perlu bertindak lagi. Lu Chen Feng, nyawa murahmu ini tak akan bisa kutahan lagi. Tuan Huofeng, tepat sekali kedatanganmu. Anjing hina ini. Sungguh tidak hormat kepada Tuan Long Zun. Kamu, segera potong dia menjadi kecil-kecil dan beri makan anjing. Butakan matamu yang tolol. Kedua orang ini adalah tamu kehormatan Tuan Long Zun. Kalau kau berani menghalangi, aku rasa warisan keluarga Wu selama 100 tahun. Tidak ingin kau pertahankan lagi. Tuan, aku tidak tahu. Sekarang sudah tahu, kan? Tuan Huofeng, Anda tidak tahu, ya, Lu Chen Feng ini hanya seorang buangan dari keluarga Zhao. Dia baru saja keluar dari penjara. Dia pasti menipu Tuan Long Zun. Agar bisa mengikuti acara besar ini, Anda harus memperhatikan dengan cermat. Berani bicara lagi. Keluarga Wu. Hancur. Nona Zhao. Yang mulia Long Zun berkata, hari ini di pesta ini, Anda harus hadir. Saya. Xinya, kamu masuk dulu. Aku akan segera menyusul. Kakek. Zhao Xinya, kenapa kamu ada di sini? Kakek, pasti ini si kecil yang imut ini. Masuk diam-diam. Kalau ini sampai diketahui oleh Raja Naga, dia pasti akan menyalahkan kita. Bagaimana keluarga Zhao bisa bertanggung jawab? Zhao Xinya, kamu tidak punya tempat di sini. Hal memalukan seperti ini. Cepat pergi keluar. Zhao Xinya ini, benar-benar tidak takut mati. Berani masuk sendiri. Ke pesta Tuan Long Zun. Iya, keluarga Zhao ya. Hari ini benar-benar memalukan. Kamu tuli apa? Kamu tidak dengar apa yang kakek katakan. Cepat pergi. Bukan begitu. Itu Huofeng. Diam. Dengan siapa kamu berani menyebut Tuan Huofeng? Zhao Wanqing, berani kamu sentuh tunanganku. Kamu sudah bosan hidup. Zhao Wanqing, berani sentuh tunanganku.
Kamu sudah bosan hidup. Baguslah. Sayang cocok dengan anjing. Hari ini semua sudah datang, kan? Coba buat keributan lagi hari ini. Lihatlah Tuan Longzun. Apakah dia akan seperti keluarga Zhao kita? Memaafkanmu. Jika kau berani berkata satu kalimat lagi, aku akan membuat seluruh keluarga Zhao menghilang. Kau. Bukankah itu menantu keluarga Zhao? Lu Chenfeng. Dengar-dengar dia dipenjara beberapa tahun. Bikin otaknya jadi bodoh. Dengar-dengar dia di depan umum. Menceraikan Zhao Wanjing. Sekarang malah muncul di sini. Bukankah ini membuat keluarga Zhao malu? Gila, gila. Kakek. Sampah ini sepertinya mengidap penyakit gila. Ayo cepat kita hentikan dia. Lu Chenfeng. Ini adalah tempat Tuan Longzun. Kamu masih belum cepat-cepat pergi dari sini. Kalau kamu ingin aku, keluarga Zhao, untuk kebodohanmu, mengiringi ke liang kubur. Tuan tua, ini adalah posisiku. Pesta ini adalah pesta lamaran yang kusiapkan untuk Sinya. Sinya, aku berutang padamu sebuah lamaran resmi. Hari ini di depan seluruh Hanhai dan keluarga-keluarga besar, aku ingin mengumumkan, kau adalah wanitaku. Bukankah itu yang memecahkan harga fantastis 3 miliar? Air mata kutub utara, kenapa bisa ada di tangannya? Menantu sialan ini bisa melakukan hal sebesar ini. Menurutku pasti palsu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. $3 miliar. Kamu anjing sialan juga pantas. Kamu cuma bawa barang rongsokan. Apa yang kalian pamerkan di sini, anak muda? Tuan Fire Phoenix telah datang. Tuan Fire Phoenix sudah datang. Apakah itu Tuan Fire Phoenix? Lu Chenfeng, Tuan Fire Phoenix telah datang. Kamu cepat-cepat turun, jangan berlagak. Kamu tidak takut mati. Aku masih ingin hidup. Tuan Hoof akhirnya datang juga. Anjing bangsat ini, memakai cincin tanda. Di sini mau melamar. Ini adalah ketidakhormatan terhadap Dewa Raja Naga. Cincin ini adalah hadiah langsung dari Tuan Longzun. Bagaimana mungkin palsu? Tidak mungkin. Hari ini aku datang atas perintah Tuan Longzun. Untuk Tuan Lu dan Nona Zhao melamar. Menjadi saksi, Feng Huo yang mulai mengirimkan berkat secara langsung. Betapa mulianya kehormatan ini. Memang, dulu keluarga Lu, apa keberuntungan yang mereka peroleh? Sampai membuat Raja Naga begitu memperhatikan. Benar-benar membuat iri. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang sampah yang baru saja keluar dari penjara. Bagaimana mungkin dia pantas untuk diperhatikan oleh Tuan Longzun? Anda pasti salah paham. Wan King, aku rasa ini tidak semudah itu. Kita pulang dulu. Buat rencana lain. Beritahu semuanya. Bulan depan, aku akan mengadakan pernikahan yang akan mengguncang seluruh Hanhai. Nanti, para tokoh terkemuka di dunia akan hadir semuanya. Aku ingin membuat Sinya menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Raja Naga, hotel tempat mengadakan pernikahan, sudah ketemu. Bawahan sudah mencari hotel terbaik di selatan. Tidak layak untuk mengadakan pernikahan Anda. Kalau memang tidak ada, maka kita bangun sendiri. Beli gedung tertinggi itu untuk saya, ubah menjadi hotel dengan standar pesta dewa. Atur pernikahanku. Ya, bawahan akan segera mengurusnya. Sekalian beritahu mereka, orang tua di Hanhai. Pernikahan dalam 3 hari lagi. Mereka harus mendapatkan kesempatan menghadiri pesta kerajaan. Itu adalah kehormatan mereka. Hari pernikahan. Aku ingin menjadikan Sinya seorang putri yang dikagumi semua orang. Lu Chenfeng, orang itu gila, kan? Masih ngomong mau undang siapa? Tokoh besar kelas dunia. Dia kira dirinya siapa sih? Lu Chenfeng ini. Sebenarnya siapa dia? Yue, kamu tahu gak? Lu Chenfeng, bukankah itu orang yang anjing buangan yang baru saja dikeluarkan dari dalam? Memang begitu. Siapa lagi yang bisa mendapatkan bantuan dari Longzun? Latar belakang Lu Chenfeng ini pasti tidak sembarangan. Kakek, apakah Anda sudah lupa ingatan? Dia hanyalah anjing yang tidak berguna. Apa status yang bisa dia miliki? Kau bodoh yang tidak punya otak. Tahu apa? Yue, panggil Lu Chenfeng ke sini. Ingat, sikapmu harus sangat sopan. Ah iya. Chenfeng, kamu segera akan menikah dengan Sinya. Kita akan menjadi satu keluarga. Orang tua ini bertanya sedikit. Apa hubunganmu dengan Tuan Longzun? Sebenarnya. Ya, Chenfeng, apakah kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku tentang sesuatu yang belum aku ketahui? Sebenarnya aku juga belum pernah melihat Tuan Longzun. Hanya saat di medan perang saja. Aku menyelamatkan nyawa bawahan Tuan Longzun. Berkat bantuannya, ternyata cuma keberuntungan semata. Hanya keberuntungan semata. Tak ada yang perlu dipamerkan. Kakek, aku sudah bilang, orang tak berguna ini. Apa yang dia punya? Malam Jing. Diam. Nah, Chenfeng, apakah orang yang disebut Tuan Longzun ini masih akan? Tidak akan lagi. Bakti sudah terbalas. Kami tidak akan menghubungi lagi. Ah, begitu. Kalau begitu, Lu Chenfeng, kau benar-benar harus berterima kasih padaku, karena dulu mengirimmu ke medan perang. Kakek, Chenfeng dulu, yang menggantikan keluarga Zhao kita di medan perang. Kita seharusnya berterima kasih padanya. HMPH, orang tua, kalau ada yang ingin disampaikan, langsung saja. Aku tidak akan berbelit-belit lagi. Lu Chenfeng,
10 miliar sebagai mahar. Kalau tidak, jangan harap bisa menikahi cucu saya. Kakek, kalau ada yang ingin disampaikan, langsung saja. Kalau begitu, aku tidak akan berputar-putar lagi. Lu Chen Feng, 10 miliar sebagai mahar. Kalau tidak, jangan harap bisa menikahi cucu saya. Kakek, Lu Chen Feng hanyalah orang biasa. Kamu mau dia cari di mana? 10 miliar sebagai mahar. Dia mana orang biasa? Dia punya kemampuan sebesar apa? Lagi ngomong mau mengadakan apa? Pernikahan yang akan mengguncang seluruh Hanhai. Dan juga mengundang tokoh-tokoh top dunia. Lalu mengambil gambar dari Tears of the Arctic yang bernilai 30 miliar. Mengeluarkan 10 miliar sebagai mahar. Bagi dia, bukan hal besar, kan? Kakak, mahar dari Wu Xiao untukmu. Hanya 2 juta. Apa hakmu menuntut Chen Feng? Mengeluarkan 10 miliar. Diam, Zhao Xinya. Kamu belum menikah dengannya. Tapi sudah mulai membelot. Berani membangkang kata-kata kakek. Cukup. Lu Chen Feng, 10 miliar. Kalau tidak bisa keluar sebelum lusa, urusan pernikahan dibatalkan saja. Chen Feng, jangan buat masalah soal mas kawin. Dari pihak kakek, aku akan bicara dengan mereka. Kamu adalah wanitaku. Tentu aku harus memberikan yang terbaik untukmu. Tenang saja. Aku akan mengurus mahar. Ayo pergi. Teman sekelas di sana. Mereka pasti sudah tidak sabar menunggu. Mereka dengar aku mau menikah. Mereka khusus mengingatkan aku untuk membawamu. Baik. Xinya, kenapa kamu membawa seorang pengemis? Xinya, kenapa kamu membawa seorang pengemis? Calon suamimu di mana? Ini adalah tunanganku. Lu Chen Feng. Dia memang tunanganmu ya? Kalau kamu tidak bilang, aku kira, dari mana datangnya pengemis itu? Ling Ling, aku tidak mengizinkanmu berkata begitu tentang Chen Feng. Aku semua ini demi kebaikanmu saja. Orang miskin ini baru keluar dari penjara. Apa yang dia bisa lakukan? Kamu. Lebih baik kamu ikut San Xiao. Xinya, sekarang kamu. Kalau sampai menangkap anjing sampah ini, aku San Hao. Bisa dipertimbangkan. Jadi selirku. Urutan ke-8 sebagai selir. Kamu apa sih? Kamu, masih belum tutup mulut bau kamu. Kami San Xiao adalah pernah belajar di luar negeri. Kamu pantas dibandingkan dengannya. Ling Ling, tak perlu peduli dengan sampah ini. Saat ada orang seperti ini yang memalukan. Tak heran jika ini adalah asosiasi dagang dunia, dan hotel di bawah naungannya. Dengar-dengar di sini konsumsi, tinggi banget sampai bikin takut. Ini lu. Chen Feng. Kalau bukan karena San Xiao kita, kamu ini pengemis. Mungkin seumur hidupmu, tak akan pernah punya kesempatan datang ke hotel semewah ini. Ling Ling. Kamu bicara, bisa nggak jangan ngomong sana itu? Lu Chen Feng, kalau kamu laki-laki, jangan sembunyi di belakang wanita. Jadi kura-kura pengecut. Hei, berani nggak taruhan sama aku? Apa yang mau dipertaruhkan? Pengeluaran malam ini. Kita berdua bagi rata. Kenapa tidak? Aduh. Sungguh percaya diri banget. Aku mau lihat. Kamu si sampah. Dengan apa kamu mau melawanku? Biarkan dia yang mulai duluan. Biar aku tidak dikatakan menindas dia haha. Lu Chen Feng. Ini hotel dari Asosiasi Pedagang Dunia. Tidak ada nasi di sini. Ayo pesan acar. Di sini, makanan seharga ini sangat mahal. Asal pesan saja. Masakannya di sini memang kurang enak. Kamu itu anjing malas, ngapain sok jago? Kalau nggak mampu pesan, jangan ribut. Mending urus dirimu sendiri saja. Jangan sampai nanti. Pas bayar nggak bisa bayar. Malu banget, kamu. Masakan termahal ini. Buatkan aku 1 porsi. Katakan pada koki untuk menggunakan bahan terbaik. Aku rela membayar 10 kali lipat harganya. Ini adalah masakan termahal. Buatkan aku 1 porsi. Katakan pada koki untuk menggunakan bahan terbaik. Aku rela membayar 10 kali lipat. Iya. Xinya, tunanganmu ini benar-benar pandai berpura-pura. Jangan-jangan dia sudah gila. Lari ke sini untuk mengamuk. Xinya, kau tunggu saja dan lihat. Saat dia tidak bisa membayar tagihannya, aku akan membuatnya berlutut memohon padaku. Chen Feng, di kartu ini ada 100.000 yuan. Kamu pegang dulu. Tenang saja, Xinya. Uang segini aku masih mampu mengeluarkannya. Hahaha. Kagum, sungguh kagum. Aku ingin lihat saja. Seberapa lama kamu, anjing sialan ini, bisa pura-pura? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kalau membuatmu malu, Pak, saya dengar MAUTAI. Hotel kalian ada lelang anggur merah. Hari ini yang dilelang anggur apa? Tuan, ini anggur merah Rosigny tahun 72. Harga awal 2 juta. Hari ini kami juga ikut lelang. Baik, Tuan, Lu Chen Feng. Kamu tunggu saja tidak bisa bayar. Seumur hidup cuci piring di sini. Lu Chen Feng. Kamu tunggu saja tidak bisa bayar. Siapa bilang aku tidak bisa bayar? HMPH.
Lu Chenfeng. Kamu harus pikir matang-matang. Ini anggur merah. Harga awalnya saja 2 juta. Sekarang kamu. Kalau berlutut. Dari celana saya merayap masuk. Saya bisa pertimbangkan. Memberi jalan padamu. Hanya 2 juta saja. Jangan buat San Xiao khawatir. Aduh. Lu Chenfeng. Ini benar-benar wilayah kamar dagang dunia. Bukan tempat kamu seenaknya bertindak. Kalau kamu tidak bisa bayar. Kalau begitu, tunggu saja untuk mempertaruhkan nyawa. Tuan. Orang penting di ruangan sebelah. Biarkan aku yang memberitahu. Dia sangat ingin mendapatkan botol anggur ini. Anda. Yakin ingin ikut lelang? Siapa orang penting itu? Maaf, ini kami tidak bisa ungkapkan. Bagaimanapun juga anjing sialan ini, juga tidak mampu bayar, demi menghormati sinya. Hari ini kita baikan saja. Tuan San, terserah Anda saja. Bagaimana mungkin Tuan San membiarkannya begitu saja? Kamu benar-benar membiarkan suami sialan ini, buat seolah-olah di sini. Kamu tidak takut, kan? Ngomong ngawur, aku adalah cucu keluarga San yang terhormat. Bagaimana mungkin aku takut? Lihatlah anjing sampah ini. Apakah dia berani menantangku? Dengan senang hati aku akan meladeni. Beritahu orang penting di sebelah sana. Kami akan pesan botol ini. Beritahu orang penting di sebelah sana. Kami akan pesan botol ini. Tuan, kalau nanti Anda tidak bisa bayar, hotel kami tidak akan memaafkan itu. Lu Chenfeng. Aku. Dengar kau di penjara, sampai otakmu rusak. Aku tidak percaya. Tapi hari ini kau harus datang ke sini dan bertingkah gila. Maka aku tidak bisa tidak menantikan pertunjukan yang bagus ini. San Xiaoxing sedang semangat. Bagaimana mungkin malu tidak ikut sampai akhir? Lelucon, keluarga San kita, cukup dengan menggerakkan jari. Sudah bisa mendapatkan jutaan rupiah. Kamu juga pantas ikut serta denganku. Tuan, tamu di ruangan sebelah menawarkan harga 2.500.000. Saya tawar 3 juta. Tetangga menawar 5 juta. 6 juta. 10 juta. San Xiao, bagaimana kalau kita batalkan saja? Tidak perlu. Untuk bersaing dengan anjing sialan ini, kita telah menyinggung orang besar. Lagi pula dia juga tidak mampu membayar. Iya, Tuan San. Orang besar di sebelah sangat menginginkan botol anggur ini. Dia pasti mendapatkannya. Kita tidak bisa mengalahkannya. Baiklah, bagaimanapun juga. Semua hidangan di meja ini. Cukup untuk anjing bangkai ini. Sudah cukup untuk 1 gelas. Hari ini kita tidak akan bersaing lagi. Tunggu sebentar, aku tawarkan 50 juta. Tuan, Anda yakin? Lakukan sesuai katanya. Aku ingin lihat sendiri. Kau anjing sialan ini, hari ini sampai kapan? Kau akan terus berpura-pura. Tamu sebelah bilang. Dia mau bayar 100 juta. 200 juta. Lu Chenfeng, kau gila apa? 200 juta. Kamu pikir ini uang mati? Beritahu orang penting itu. Kami akan pesan botol ini. Tamu di sebelah membayar 500 juta. Lu Chenfeng, cepat tutup mulutmu. Menyakiti orang penting. Kita semua akan mati. 50 miliar. Wah. 50 miliar. Aku ingin lihat siapa berani merebut botol anggur ini dari keluarga San kami. Ayah. Hauer, ini kamu ya? Kamu ini orang yang tidak bertanggung jawab. Aku kira siapa yang bodoh. Anggur yang nilainya 200 juta. Kamu naikkan sampai 50 miliar. Ayah, semua ini salah orang gila ini. Iya, dia sengaja menaikkan harga. San Xiao. Berani bertaruh, harus terima kekalahannya. Kamu gak akan menipu, kan? Tuan, anggur merah sudah dipasang. Tolong hitung tagihannya. Bayar 25 miliar. Sisanya, minta dia yang bayar. Lu Chenfeng, kamu lagi pura-pura apa di sini? Ambil 1 kartu mainan. Ngapain pura-pura bodoh di sini? Aku hari ini mau lihat. Kamu bagaimana akhirnya? Tenang saja, pergi saja. Ingat ya, jangan sampai terlalu banyak. Ya. Anak muda, aku tidak tahu siapa kamu. Berani-beraninya mengusik keluarga San kami. Pikirkan dulu akibatnya. HMPH, keluarga San yang kecil ini. Kalau sudah mengusik, ya sudah mengusik. Apa akibatnya? Kamu berani sekali. Nak, hari ini kamu tak akan bisa selamat meninggalkan sini. Ketua Asosiasi Pedagang Dunia. Itulah Tuan yang mulia. Lu Chenfeng, kamu berani menyakiti Ketua Asosiasi Pedagang Dunia. Kamu harus membayar harga atas kegilaanmu. Ketua, aku VIP di sini. Anjing gila ini mengganggu acara makan malamku. Cepat keluarkan dia dari sini. Membutakan mata kalian semua. Persekutuan Pedagang Dunia, Ketua ketiga, Xi Jinping. Salam hormat kepada Tuan Lu.
Apa ada ketua yang memanggilnya Tuan Lu? Tuan Lu hadir di hotel kami. Merupakan kehormatan bagi saya. Kalau begitu, saya akan atur agar Anda tidak perlu membayar. Tunggu, saya masih punya taruhan dengan orang ini. Jadi makan malam ini tidak perlu digratiskan. Ingat untuk hitung anggur merah ini juga. Ayah, dia hanya saja. Hanya seorang kecil dari keluarga Zhao, yang diusir sebagai menantu yang gagal dan pengecut, dan bahkan dipenjara selama 3 tahun. Apa dia orang penting? Menurutku, ketua pasti sudah rabun. Berani menghina Tuan Lu. Sudah bosan hidup, ya? Hao Er, diam. Kepala keluarga San. 25 miliar, silakan. Kepala keluarga San. 25 miliar, silakan. Keluarga San kami di Hanhai, juga punya nama besar. Laksamana Lian Hanhai, kalau dia melihatku, pasti akan memberi sedikit muka. Perkumpulan dagang kalian, ini terlalu kejam dan tidak adil. HMPH, sekarang ini, apa saja orang sembarangan. Berani datang ke perusahaan dagang dunia saya, untuk berperan sebagai tokoh besar. Hehe. Berikan perintah, mulai hari ini, batalkan status VIP keluarga San. Masukkan ke daftar hitam permanen. Apa? Jangan banyak bicara. Bayar tagihan, Tuan San. Hutang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Kalau anakmu berani bertaruh, dia harus siap dengan konsekuensinya. Ayah, aku. Kamu itu pemboros. Buta hati. Keluarga San hampir hancur karena kamu. Tuan San, wilayah asosiasi dagang dunia kami, bukan tempat yang bisa kamu masuki sesuka hati, atau keluar sesuka hati. 2,5 miliar, keluarga San kami sanggup membayarnya. Baiklah, bawa Tuan San untuk menyelesaikan pembayaran. Ketua Si, pasang papan di pintu masuk. Keluarga San dan anjing, tidak boleh masuk. Anak kecil, kita lihat saja nanti. Dadah. Kamu sebenarnya siapa? Sinya, kamu ngomong apa? Lain kali kamu bisa mengundang Lord Huo Feng. Hari ini Ketua Si, lagi sangat menghormatimu. Sebenarnya kamu siapa? Sinya, nanti aku akan ceritakan perlahan padamu. Baiklah, tapi kakek itu. Sinya. Soal mahar kamu tidak perlu khawatir. Saya punya cara untuk 10 miliar itu. Aku sudah janji padamu, akan memberimu pesta pernikahan seabad, agar kamu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kamu lagi ngomong besar lagi. Aku tidak peduli soal mas kawin. Juga tidak peduli soal pesta pernikahan seabad. Yang penting kamu saja. Kamu masih berani main-main di luar. Kakek dirawat di rumah sakit, cepat pulang. Apa? Kakek. Lu Chen Feng, harus bagaimana? Sinya, kamu tidak perlu khawatir. Ini adalah tabib hebat seperti Huo Tuo, ramuan suci yang diramu, bisa menyembuhkan segala penyakit. Baik, Mimi, kakek, berhenti. Kau, Lu Chen Feng. Kakek, bukankah itu untukmu? Mas kawin 1 miliar. Kalau kamu tidak bisa memberikannya, sudahlah. Berani-beraninya kamu mencoba meracun kakek. Lu Chen Feng. Kamu demi masuk ke keluarga ini, benar-benar tidak segan-segan menggunakan cara apapun. Apakah kamu berniat meracun kepala keluarga Zhao, lalu merebut harta keluarga Zhao? Bukan begitu. Dia ingin mengobati kakek. Hahaha. Dengan kemampuannya, dia adalah murid langsung tabib legendaris Huo Tuo, yang diajarkan secara pribadi, Dr. Top di Hanhai. Aku yang secara khusus mengundangnya, untuk mengobati penyakit kepala keluarga Zhao. Orang ini adalah tabib sakti, murid langsung Huo Tuo. Dr. Top di Hanhai. Saya sengaja mendatangkannya, untuk mengobati Tuan Tua Zhao. Nak, cepat pergi sana. Menunda penyakit Tuan Zhao. Apakah kamu bisa menanggungnya? Lu Chen Feng. Biarkan dia yang memeriksa kakek. Nona Zhao dari Wu, silakan tenang. Begitu jarum perak saya keluar, kakek pasti tidak akan mengalami masalah besar. Berhenti. Berhenti, Tuan Tua, semangatnya terhambat. Tindakanmu ini akan membalik darah dan menyerang hati. Dr. Wang adalah murid langsung dari Dr. Dewa. Kamu apa sih? Berani meragukan dia. Aku lihat kamu memang berharap kakek meninggal. Aku adalah murid langsung dari Sai Huo Tuo. Masih perlu diajari bagaimana berbuat. Sai Huo Tuo punya murid sepertimu. Benar-benar sial bagi aliran guru. Kau kira kau siapa? Berani menghina guruku. Menurutku, keluarga Zhao memang memelihara anjing gila yang suka menggigit penyelamatnya. Haha, kalau hari ini Tuan Zhao mengalami kecelakaan, nama baik gurumu seumur hidup.
akan hancur oleh tanganmu. Lu Chenfeng. Kau masih berani mengutuk kakekku? Ya. Keluar sekarang juga. Kau baik-baik saja. Dokter Wang. Memang pantas saja kamu menjadi dokter terbaik di kota Hanhai. Benar-benar dokter terkenal. Lu Chenfeng. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Dokter Wang. Nenek sekarang hanya sekadar mengembalikan sisa hidupnya. Menunggu saat darah melawan hati. Sulit diselamatkan oleh dewa sekalipun. Kamu. Kakek ini, orang yang tidak berguna. Dia berani mengutukmu agar mati. Kakek. Bukan begitu. Lu Chenfeng hanya ingin menyelamatkanmu. Tidak sempat lagi. Aku akan memanggil Sai Huatuo sekarang juga. Diam, hanya karena kamu. Berani memanggil nama guruku secara langsung. Guruku itu sudah lama menyepi. Bahkan aku sudah 10 tahun. Tidak bertemu dengannya. Dari mana kamu dapat keberanian? Berani berkata omong kosong seperti itu. Orang datang. Bawa ini untukku. Buang sampah yang mulutnya penuh omong kosong ini keluar. Lumpuhkan kedua kakinya. Kakek, Anda tidak boleh menyakitinya. Salah, salah. Usir Zhao Xinya dari keluarga Zhao. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki di sini lagi selamanya. Kakek. Aku akan panggil dokter ahli untuk menyelamatimu. Akan memberimu obat ajaib lagi. Tapi kamu tidak tahu apa yang terbaik. Kalau begitu, tunggu saja mati. Diam, kalau berani bicara lagi, coba saja. Xinya, ayo kita pergi. Kakek. Dokter Wang, ini sebenarnya apa yang terjadi? Pasti ini ulah anak kecil ini. Baru saja aku sudah menyembuhkannya. Lu Chenfeng, apa yang kamu lakukan pada kakekku? Aku bilang, amarah dengan hati, dia diselamatkan. Sulit diselamatkan. Aku bilang, amarah dengan hati, dia diselamatkan. Kalian semua, segera siapkan urusan terakhir untuk Tuan Zhao. Tutup mulutmu yang bau itu. Dokter Wang, cepatlah berbuat sesuatu dan selamatkan kakekku. Ini pasti anak kecil ini. Baru saja melakukan sesuatu. Kurasa sebaiknya kita siapkan urusan terakhir saja. Tidak mungkin, Anda adalah dokter top kelas. Anda pasti punya caranya. Kakek sudah mengalami kerusakan parah pada pembuluh jantung. Dalam kondisi seperti ini. Kecuali guru saya, Sai Huatuo. Turun tangan sendiri. Dokter Sai adalah tokoh top di dunia medis. Bagaimana mungkin dia datang ke Hanhai yang kecil ini? Chen Feng, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan kakek. Benarkan. Apa yang dia katakan benar. Sekarang hanya Sai Huatuo yang bisa menyelamatkan. Tenang saja, Sai Lau akan segera tiba. Sai Lau, percepat lagi kecepatannya. Pasien dalam kondisi kritis. Lu Chenfeng, apakah penyakit gilamu kambuh lagi? Di Hanhai ada begitu banyak keluarga terpandang. Berlomba-lomba mencari Sai Lau untuk berobat. Tapi tidak ada jalan. Kamu hanya dengan satu telepon bisa membuatnya datang. Lu Chenfeng. Kamu bicara bohong. Lihat di mana ini. Kalau Tuan Zhao hari ini ada urusan apapun. Semua karena kamu. Kalian percaya pada Chen Feng. Dia pasti bisa menyelamatkan kakek. Dia bisa menyelamatkan kakek. Kalau bukan karena dia. Dokter Wang pasti sudah menyembuhkan kakek. Nak, aku sarankan kamu. Jangan pakai nama guruku untuk pamer. Dia, kepala Hanhai, pun tidak bisa dipanggil. Sepanjang hidupnya hanya mau merawat Tuan Longsun. Kamu kira kamu siapa? Kalau aku bisa memanggilnya, kalau kamu bisa memanggilnya, aku akan berlutut jadi anjingmu. Zhao Xinya, telingamu tuli apa? Kamu gak dengerin tadi kakek? Dia suruh kalian berdua brengsek. Bodoh gak tahu malu. Kalau berani ngomong lagi, kamu siap terima mayatnya. Masih berani maki aku. Ada yang bantu, gigi orang ini. Dukun sakti Sai Huatu datang. Ini pasti kebetulan. Bagaimana mungkin Sai Lau datang di tempat kecil seperti ini? Hanya. Ini yang saya pikirkan. Pasti Dokter Wang yang memanggil Sai Lau, kan? Kamu benar-benar orang yang berhutang budi dari keluarga Zhao kami. Tentunya aku. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa memanggil orang tuanya di sini? Omong kosong. Jelas-jelas adalah Chen Feng yang memanggil. Diam. Kamu juga berani mengingkari jasa seperti ini. Cepat bawa si sampah ini pergi. Jangan mengotori mata tua ini. Master. Kamu, akhirnya kamu datang. Kamu siapa, Master? Saya muridmu.
Dulu saya berterima kasih atas bimbingan Anda. HMPH, saya sudah membimbing banyak orang. Orang seperti kamu yang tidak bermoral sebagai dokter, tidak pantas menyebut diri murid saya. Bukan Dokter Wang. Apa benar itu orang yang tidak berguna itu? Aku datang terlambat. Tolong maafkan kemarahan Tuan Lu. Maaf saya datang terlambat, mohon ampun, Tuan Lu. Bagaimana mungkin? Tua Sai, jangan terlalu sopan. Tolong Tua Sai segera bertindak menyelamatkan. Ya. Kondisi kepala keluarga Zhao sebenarnya tidak separah itu. Tak tahu siapa tabib bodoh yang asal mengobati dengan jarum sembarangan, membuat kepala keluarga Zhao serangan balik darah karena stres. Guru, itu aku yang menusuknya. Tapi kamu tidak mengerti situasinya waktu itu. Seorang dokter harus berhati mulia. Kamu juga seorang dokter terkenal. Kalau hanya mengandalkan nama untuk menyembuhkan, apa bedanya dengan penipu di dunia persilatan? Guru, aku tidak akan berani lagi. Aku akan selalu mengingat nasihatmu. Pergi sana. Aku mengajarimu, karena tidak ingin kau melanggar etika kedokteran, dan mencemarkan kehormatan keluargaku sebagai dokter. Mulai sekarang jangan lagi mengaku sebagai muridku. Baik. Terima kasih kepada Sai Lau yang telah menolong. Tuan Zhang dari keluarga Lu akan segera sadar. Tunggu sebentar. Aku meninggalkannya di tangan kepala negara lain. Prosedurnya, datang ke sini. Harus segera kembali. Sai Lau, silakan. Tidak mungkin. Lu Chenfeng, bagaimana mungkin punya muka sebesar ini? Dia sebenarnya siapa? Tidak mungkin. Lu Chenfeng, bagaimana mungkin punya muka sebesar ini? Dia sebenarnya siapa? Hanya seekor anjing buangan saja. Dia bisa siapa? Kakek, kau sudah bangun. Siapa yang menyelamatkanku? Itu Lu Chenfeng. Dia yang memanggil Sai Huatuo untuk menolong. Lu Chenfeng. Bagaimana kamu bisa memanggil Dokter Sai? Tentu saja dengan uang. Kamu yang miskin, kantongmu lebih bersih daripada wajahmu. Bahkan tidak mampu makan. Kamu mau apa untuk mengundang dukun penyembuh? Aku punya uang, apa hubungannya denganmu? Lu Chenfeng, karena kamu punya uang. Maka mahar 1 miliar sudah disiapkan. Kakek Lu Chenfeng menyelamatkanmu. Apakah itu tidak sebanding dengan mahar 1 miliar? Diam, di rumah ini kamu bicara, itu sah. Menikahi cucu perempuan, menerima mahar adalah hal yang wajar. Jangan harap dapat sedikit pun. Tuan tuasinya adalah wanita yang paling aku cintai. Mas kawin 1 miliar tentu tidak boleh kurang sedikit pun. Namun mas kawin 1 miliar ini, aku ingin atas namasinya, disumbangkan ke dana kesejahteraan. Sudah lama ku dengar tuan tua sering berbuat baik, seharusnya tidak akan menolak, kan? Beritahu semuanya. Besok aku akan di Hotel Longdi. Memberikan pernikahan terbesar untuk Sinya. Beritahu semuanya. Besok aku akan di Hotel Longdi. Mengadakan pernikahan terbesar untuk Sinya. Haha. Hotel Longdi. Itu adalah Tuan Longzun. Hotel bintang 5 yang baru dibangun. Apa kamu sedang bermimpi siang bolong? Jangan kira hanya karena kamu punya 2 uang bau. Kamu berani menantang Tuan Longzun. Lu Chenfeng. Keluarga besar di Hanhai. Tidak ada yang berhak mengadakan pesta di sana. Di sana bukan tempat sembarangan. Bisa masuk sembarangan. Kakek nenekku. Bagaimana bisa menikah dengan orang gila seperti kamu? Dulu dia juga bilang mau mengundang siapa? Orang penting dari seluruh dunia. Tapi cuma kenal beberapa orang miskin yang berobat. Menurutku, kamu cuma anjing sialan yang suka omong besar. Chenfeng. Kamu cukup cari hotel biasa saja. Sinya, kamu tenang saja. Mulai besok, kamu akan menjadi wanita paling bersinar di seluruh Hanhai. Naga Agung, barang terbaik untuk pesta pernikahan, sudah dikirim lewat udara ke Hotel Naga Kaisar. Semua pengaturan sesuai dengan jamuan ilahi tertinggi. Bagaimana dengan cincin? Cincin sudah kami siapkan untuk Anda. Diambil dari gudang harta karun Balairung Naga Melambung. Ini adalah cincin paling langka di dunia. Cinta kristal. Memang hanya cincin seperti ini yang pantas untuk wanitaku. Oh, bagaimana dengan gaunnya? Gaun, dirancang oleh puluhan desainer top.
Sudah selesai. Apakah semua tamu sudah diundang? Semua sudah diatur. Pada hari pesta pernikahan, tokoh-tokoh top dunia, bintang internasional papan atas, para kepala keluarga besar akan datang tepat waktu. Bagus sekali. Xinya dan Lu Chenfeng memang hebat. Karena benar-benar sudah memesan hotel Long di ini. Kamu beruntung menikah dengan Lu Chenfeng. Ibu, aku bukan mengincar dia karena itu. Tidak peduli dia miskin atau kaya. Aku sudah memutuskan menikah dengannya. Hanya kebetulan saja seperti kucing buta yang menemukan tikus mati. Ada apa yang harus dibanggakan? Dia malah dengan sombong berkata. Ingin mengundang di dunia ini. Orang-orang paling penting. Aku lihat orang-orang besar itu. Mungkin saja tidak peduli padanya. Lu Chenfeng memuji Ding dengan mulut besar begitu. Pada akhirnya. Bukankah kita, keluarga Zhao, yang harus membayarnya? Lu Chenfeng di mana? Mungkin takut malu dan tidak berani datang, kan? Semua keluarga besar mendengar kabar dan datang ke sini. Kalau Lu Chenfeng ini kabur. Keluarga Zhao kita akan kehilangan besar. Dia tidak akan lari. Kita tunggu saja dan lihat. Bintang internasional, Tuan You, datang. Tuan You benar-benar datang. Dia adalah bintang top internasional. Dia sudah datang. Atas perintah Tuan Lu Chenfeng. Mengantarkan hadiah pertama untuk Nona Zhao. Ini adalah hadiah pertama yang disiapkan Tuan Lu Chenfeng untuk Nona Zhao. Hak milik seumur hidup sebuah pulau kecil di laut barat laut. Pulau Reot ini. Kalau diberi pun aku tidak mau. Apakah kamu mampu membeli Pulau Poda? Xinya, cepat ucapkan terima kasih kepada Tuan You. Terima kasih, Tuan You. Di mana Chenfeng? Dia akan datang. Tuan You, silakan duduk. Kepala Komandan Han Hai tiba. Apa? Kepala Han Hai benar-benar datang. Kepala sudah datang. Atas perintah Tuan Lu Chenfeng. Memberikan hadiah ketiga untuk Nona Zhao. Sebuah mutiara malam tertinggi. Terima kasih, Kepala. Di mana orangnya Chenfeng? Tuan Lin akan segera tiba. Jenderal, silakan duduk. Lu Chenfeng, di mana sebenarnya kau kenal orang-orang penting ini? Tuan Huofeng dari Balai Longteng tiba. Orang dari Balai Longteng juga datang. Tuan Huofeng tiba. Suasana ini. Orang dari Balai Longteng juga datang. Penguasa Istana Longteng, Huofeng, mewakili Tuan Lu Chenfeng, mengirimkan hadiah ketiga untuk Nona Zhao. Buah ginseng 1000 tahun. Konon katanya jika dimakan, dapat memberikan manfaat besar. Sepertinya kabar itu benar. Iya, hari ini melihat acara sebesar ini. Banyak tokoh penting hadir. Hari ini mati pun tak apa. Tuan Huofeng, hadiah ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Tuan Lu pernah berkata, Anda harus menerimanya. Sebuah niat dari Chen Feng. Kami juga sulit menolaknya. Aku terima untuk putriku. Ibu. Tuan Huofeng. Di mana orang Chen Feng? Dia sudah sampai di pintu. Lu Chen Feng telah tiba. Xinya. Maaf membuatmu menunggu lama. Chen Feng. Aku pikir kamu tidak akan datang. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku sudah berjanji padamu, agar kamu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Di seluruh dunia. Tuan Lu Chen Feng, apakah Anda bersedia menikahi Nona Zhao Xinya? Mencintainya dan setia padanya. Tak peduli miskin atau cacat. Bahkan sampai mati. Saya bersedia. Nona Zhao Xinya. Apakah kamu bersedia menikahi Tuan Lu Chen Feng? Cintai dia, setia padanya. Tidak peduli miskin atau cacat. Bahkan sampai mati. Saya bersedia. Keduanya bisa bertukar cincin sekarang. Wang Qing, sepertinya mata kita kurang tajam. Begitu banyak tokoh besar memberi muka kepada Lu Chen Feng. Dia pasti bukan orang biasa. Tunggu sebentar. Chen Feng, kamu mau menikahi bayi ini. Apakah kamu sengaja membuatku marah? Sekarang aku sudah memaafkanmu. Kita jalani hidup ini dengan baik.
Sejak kamu mengkhianatiku, hatiku sudah mati. Sekarang aku hanya punya Xinya di hatiku. Orang datang, bawa dia keluar dari sini. Ya. Aduh. Fan debu. Kakek. Siapapun yang mengganggu pesta pernikahan, tak akan selamat. Dua orang bisa tukar cincin. Saya nyatakan, Tuan Lu Chenfeng dan Nona Zhao Xinya resmi menjadi suami istri. Lu Chenfeng, Zhao Xinya, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Cowok tampan. Sendirian. Pergi menjauh. Kenapa kamu marah sekali? Kalau tidak, aku bantu kamu reda marah. Melepaskan amarah. Kamu pukul aku. Kenapa aku memukulmu? Apa salahku? Atas perintah siapa? Untuk menghina aku yang tak punya akar ini. Aku buat kamu marah. Orang, datanglah. Bawa si kecil ini. Keluar dan taruh di luar. Taruh di tempat sampah. Kenapa kamu datang? Chen Xiao dikalahkan oleh Lu Chenfeng, hingga menjadi seperti ini. Dia tidak pernah memikirkan balas dendam. Balas dendam. Lu Chenfeng itu cukup tangguh. Aku pakai apa untuk membalas? Jangan lupa, Tuan Chen, 6 tahun yang lalu. Kamu yang menyebabkan adik perempuan Lu Chenfeng meninggal. Tuan Chen, jangan lupa, 6 tahun yang lalu. Tapi kamu yang menyebabkan kematian adik perempuan Lu Chenfeng. Bagaimana kamu tahu? Jika orang tidak ingin tahu, kecuali sudah tahu rahasianya. 6 tahun yang lalu, kamu menyiksa adik perempuan Lu Chenfeng sampai mati. Ayahmu membunuh seluruh keluarga Lu Chenfeng, supaya tidak terungkap. Kamu pikir kalau Lu Chenfeng tahu, akan bagaimana dia memperlakukanmu? Kalau kamu berani membocorkan ini, aku akan membunuhmu. Kalau aku mau mengatakannya, aku tidak akan datang ke sini. Katakan saja. Sebenarnya kamu mau apa? Lu Chenfeng dan Zhao Xinya itu berdua, membuatku malu di depan umum. Aku ingin mereka mati. Aku sudah bilang, aku bukan tandingan Lu Chenfeng. Makan ini. Aku jamin kamu punya kemampuan untuk membunuh Lu Chenfeng. Bahkan Raja Langit pun tak bisa menghentikanmu. Kalau begitu, apakah ada efek samping? Setelah obat habis bereaksi, kamu akan mengalami seluruh jalur energi tubuh pecah dan mati. Mengapa aku harus membantumu? Mengapa? Karena aku merasa kamu adalah seorang pria. Berani menjadi pria sejati. Atau seumur hidup, menjadi cacat yang dipandang rendah orang lain. Pilihlah sendiri. Kenapa? Karena aku merasa kamu adalah seorang pria. Menjadi pria yang terhormat dan jujur. Atau seumur hidupmu, menjadi cacat yang dipandang rendah orang. Kamu pilih sendiri. Tentu saja. Harus dengan terhormat dan jujur. Jadilah seorang pria. Long Zun, bawahan sudah menemukan. Orang yang membunuh adik perempuanmu 6 tahun lalu. Adalah Chen Haoran. Apa? Chen Haoran. Bagaimana dia bisa berani sampai sebesar itu? 6 tahun lalu dia memperkosa adik perempuan Anda. Adik perempuan Anda tidak rela dihina. Lalu bunuh diri. Setelah keluarga Chen mengetahuinya, mereka membasmi seluruh keluarga Lu. Inilah sebenarnya alasan keluarga Lu dimusnahkan 6 tahun lalu. Saat itu seluruh keluargaku dibantai. Aku dan ibuku beruntung bisa melarikan diri. Terpaksa bergantung pada orang lain dan menerima penghinaan. Ternyata semua ini dilakukan oleh Chen Haoran. Huo Feng, dengar perintah. Siap. Perintahkan 4 dewa perang segera berkumpul. Target. Han Jia Chen. Benar. Kali ini, aku akan membuatmu, keluarga Chen, membayar darah dengan darah.
Kami menyambut kehormatan naga. Kehormatan naga. Tentara Dewa Naga sudah berkumpul. Baik. Chen Jia membunuh keluargaku. Menghancurkan adikku. Tak tersisa satupun. Lu Chenfeng. Zhao Xinya ada di tanganku. Ingin menyelamatkannya. Datang ke Chen Jia. Aku menunggumu. Tanpa kau bilang, aku sudah pesan. Malam ini, keluarga Chen Mu pasti hancur. Malam ini, kita akan menyelesaikannya. Bawa dia pergi. Selamat, kepala keluarga. Menjadi keluarga terbesar di Hanhai. Haha, Tuan Li, terlalu sopan. Berterima kasih karena Anda membantu saya membersihkan rintangan. Barulah keluarga Chen saya bisa sampai seperti sekarang. Ah, itu hal kecil saja. Kepala keluarga, itu bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. 6 tahun yang lalu, keluarga Su demi membalas dendam untuk putrinya. Malah ingin melaporkanku ke Chengdu. Aku terpaksa memusnahkan seluruh keluarga Su. Tapi, kepala keluarga, aku dengar, anak durhaka keluarga Lu, kembali ke Hanhai lagi. Belakangan ini banyak keributan yang terjadi. Hanya seekor semut saja. Dengan mudah aku bisa menekannya mati. Tuan rumah, mengapa anak muda hari ini tidak datang? Anak yang boros itu. Entah dia pergi kemana lagi. Sejak masuk rumah sakit, dia jadi makin enggan pulang ke rumah ini. Tuan muda pasti sedang mengalami perlakuan tidak baik di luar. Aku sudah bilang padanya. Urusan pribadinya biar dia yang tangani. Aku tidak mungkin bersamanya selamanya. Bersihkan pantatnya. Aku dengar. Tuan muda sudah dihancurkan dan disia-siakan. Siapa? Berani sekali memutuskan keturunan keluarga Chen. Itulah Lu Chenfeng. Lu Chenfeng, dia di mana? Aku mau mengupas kulit dan mencungkil daging untuk membalas dendam anakku. Tuan keluarga Chen tidak perlu mencari lagi. Aku, Lu Chenfeng, datang untuk mengantarkanmu ke akhir hayat. Tuan keluarga Chen tidak perlu mencari lagi. Aku, Lu Chenfeng, datang untuk mengantarmu pergi. Lu Chenfeng, kau sendiri yang datang ke depan pintu. Aku akan menguliti dan mencabut nyawamu, sebagai balas dendam untuk anakku. Aku, keluarga Lu, dan keluarga Chen, tidak punya dendam apa-apa. Tapi kau berani membunuh adikku, menghancurkan seluruh keluarga Lu. Membunuh seekor semut pun sama saja. Masih butuh alasan. Hari ini, aku akan membuat keluarga Chen menanggung seluruh keluarga Lu bersamaku. Seekor anjing sialan dari keluarga Lu berani bertindak semena-mena di sini. Siapa yang membunuhnya? Aku akan memberinya 100 juta. Serang sekarang. Lauli masih belum bergerak. Pemilik rumah, tenang saja. Aku pasti menangkap anak ini untuk membalas dendam atas nama muda. Kalau berani, datanglah. Pemilik rumah, tenang saja. Aku pasti menangkap anak ini. Balas dendam untuk tuan muda. Kalau berani, datanglah. Aku beritahu kamu, Li Lao sudah berlatih bertahun-tahun sebagai ahli. Membunuhmu seperti membantai anjing. Hari ini, siapapun yang menghalangi aku, mati. Kau anjing sialan ini. Mati sudah di depan mata masih berani membangkang. Aku ingin lihat. Apakah kau punya kemampuan itu? Sebenarnya siapa kau? Kau cuma anjing keluarga Chen. Apa pantas tahu identitasku? Di mana istriku? Istri. Kalau kamu tidak bilang lagi, aku akan membinasakan seluruh keluarga Chen kalian. Menyentuhku, kamu tahu aku siapa? Tuan Huofeng datang. Lauli mengenal banyak orang di medan perang. Tuan Huofeng pasti datang untuk membantu keluarga Chen kami. Lu Chenfeng, kamu pasti mati hari ini. Ketua keluarga Chen, jangan terlalu cepat senang. Takutnya yang akan kehilangan nyawa hari ini adalah keluargamu, keluarga Chen. Sampai sekarang masih berani bertindak semaumu. Dahai, cepat beritahu si bangsat ini. Apa hubunganmu dengan Istana Longpeng? Ketua keluarga, dulu aku hanyalah orang biasa yang tak dikenal. Mana mungkin aku kenal Tuan Huofeng? Tuan Huofeng datang ke keluarga Chen saya. Tentunya ini adalah bantuan dari keluarga Chen. Tuan Xiao, Feng dari keluarga Fei datang. Maafkan kami yang menyambut terlalu jauh, mohon pengertian dari Tuan. Pemimpin keluarga Chen tidak perlu minta maaf. Kalau harus mati, biarkan saja. Tuan Feng yang berapi-api. Aku tidak tahu kapan aku berbuat salah padamu. Tolong maafkan aku.
Tuan Huefeng, tentu saja kamu ingat aku, kan? Dulu aku pernah menunggang kuda untukmu, loh. Li Di. Mulai hari ini, kamu dihapus dari daftar Dragon Tengdian. Keluarga Chen harus bertanggung jawab. Tolong perintahkan, Tuan Long. Kamu. Kamu adalah naga. Tuan Long. Kau adalah naga. Naga Agung. Sekarang kau tahu mereka datang untuk apa, kan? Tuan Naga Agung, ini salahku. Tolong ampunilah aku. Aku sudah bilang, malam ini keluargamu, Chen, pasti musnah. Tapi aku bisa memberimu sebuah kesempatan. Katakan padaku, di mana istriku? Aku bisa meninggalkanmu dengan mayat utuh. Tuan Longzun, aku benar-benar tidak tahu. Di mana Chen Haoran? Dia sudah berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Apa? Katakan padaku, di mana istriku? Lu Chen Feng datang sendiri ke pabrik bekas di luar kota. Aku menunggumu. Lu Chen Feng datang sendiri ke pabrik terbengkalai di luar kota. Aku menunggumu. Tuan Longzun, Anda mau kemana? Aku pergi menyelamatkan istriku. Bawahan bersedia pergi bersama para jenderal. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Semua prajurit, dengarkan perintah. Siap. Hancurkan keluarga Chen. Tak satu pun dibiarkan. Patuhilah perintah suci dari Raja Naga. Tuan Raja Naga, tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Chen Haoran. Di mana sinya? Benar-benar layak disebut Tuan Longzun. Bahkan Li Dahai bukan tandinganmu. Seorang menantu sisa yang ditinggalkan oleh keluarga Zhao. Ternyata adalah Longzun dari Balai Longteng. Kau sengaja membawaku ke keluarga Chen. Kenapa kau melakukan itu? Sangat sederhana. Aku ingin meminjam tangan yang mulia Longzun. Untuk menghancurkan keluarga Chen kami. Sangat sederhana. Aku ingin meminjam tangan yang mulia Longzun. Untuk mendatangkan malapetaka bagi keluarga Chen kami. Namun, ternyata kamu memang tidak mengecewakan aku. Sekarang keluarga Chen kita. Seharusnya hanya aku yang tersisa, kan? Bukankah kalian satu keluarga? Kenapa harus melakukan ini? Keluarga. Mereka juga pantas. Kalau bukan karena mereka, aku tidak akan berada di posisi seperti sekarang. Aku beritahu kamu. Waktu kecil aku. Juga anak yang penurut dan baik. Aku bahkan takut membunuh seekor ayam. Tapi ayahku selalu bilang aku pengecut. Selalu memaksaku menindas yang lemah. Selalu membuatku melakukan kejahatan. Dia memaksa aku menjadi orang jahat yang bahkan aku sendiri benci. Orang seperti itu masih punya hak menjadi seorang ayah. Ini dia, alasan kenapa kau membunuh adikku. Apa salahnya dia? Semua ini karena kesalahanmu sendiri. Jangan menyalahkan siapapun. Di mana sebenarnya sinya? Hahaha. Lu Chenfeng, Lu Zuofeng. Kamu terlambat satu langkah. Istrimu. Dia sudah meninggal. Apa? Hahaha. Lu Chenfeng. Saat istrimu meninggal, dia terus menyebut namamu berulang-ulang. Sungguh sangat disayangkan. Kalau begitu, bersiaplah menemani Sinia di akhirat. Kalau begitu, bersiaplah. Balaskan nyawa untuk istriku. Lu Chenfeng, hari ini kita akan menyelesaikannya. Serang aku.
Memang layak disebut naga agung. Sepertinya, aku memang bukan tandinganmu. Namun, hari ini, Lu Chenfeng. Sampai di sini saja. Hanya ini saja. Aku kira kamu hebat sekali. Sungguh mengecewakan aku. Lu Chenfeng, aku ingin nyawamu. Kamu ternyata menyembunyikan kekuatan. Obat yang kamu minum sudah mulai bereaksi buruk. Semua sudah berakhir. Lu Chenfeng. Ada seseorang menunggumu di sana. Dan juga soal adik perempuanmu. Lu Chenfeng. Jangan datang, Tuan Longzun. Tak disangka. Tuan Longzun yang aku rindukan. Ternyata adalah aku yang pernah paling meremehkan seekor anjing sampah. Sinya. Lu Chenfeng. Apakah yang kamu lihat hanya Zhao Sinya? Aku berdiri di depanmu. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Zhao Wanjing. Kamu tidak perlu berpura-pura mengerti di sini. Kamulah dalang di balik semua ini. Benang asmara itu yang kamu berikan kepada Chen Haoran. Memang pantas menjadi Tuan Long yang serba bisa. Sepertinya kamu sudah tahu semuanya. 6 tahun yang lalu, aku dari keluarga Lu dan keluarga Zhao telah menetapkan pertunangan. Kamu membatalkan janji. Dengan menggunakan perasaan, untuk menipu Chen Haoran dan mempermalukan adik perempuanku. Benar. Semua aku yang lakukan. Tapi aku juga tidak menyangka. Kakek ternyata. Agar kamu menggantikan keluarga Zhao pergi ke medan perang. Tidak setuju membatalkan pertunangan. Bukankah semua ini adalah yang kamu inginkan? Siapa bilang ini yang aku inginkan? Sekarang kamu sudah menjadi Longzun. Selama Zhao Sinya hilang, aku akan menjadi istri Longzun. Aku bisa menguasai dunia dengan angin. Siapa bilang ini yang aku inginkan? Sekarang kamu adalah Longzun. Selama Zhao Sinya tidak ada, aku akan menjadi istri Longzun. Aku bisa menguasai dunia ini seperti burung phoenix. Konyol. Zhao Wanjing. Aku memaafkanmu karena kau kakaknya. Cepat hentikan. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Hentikan. Aku beritahu kamu, Lu Chenfeng. Hari ini, kamu harus memilih antara dia dan aku. Aku ini anak miskin. Kamu bisa saja mengusirku begitu saja. Aku adalah Longzun, kamu masih bisa bilang cinta padaku. Zhao Wanking. Kamu masih bisa membedakan situasi. Ya, diam, Lu Chenfeng. Segera angkat aku menjadi istri Longzun. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Kamu hanya tidak bisa menerima kenyataan. Dulu kau menendang anjing bangkai itu hingga tergeletak. Sekarang malah menjadi Tuan Longzun. Diamlah, jangan bicara lagi. Salam hormat, Longzun. Seret dia turun untukku. Siapa yang berani kalian? Berani menyentuh Nyonya Longzun. Lepaskan aku. Sinya. Selesai. Kita tidak akan berpisah lagi. Sayang, sudah siap. Sudah, jangan intip ya. Baiklah tangan, aku tidak akan lihat. Lu Chenfeng. Malam ini, kau tidak akan bisa kabur dari telapak tanganku. Tuan Longzun.
Berani-beraninya mengganggu aku, wanita lemah ini. Jika Huo Feng tidak ada urusan mendesak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Long Zun, ada masalah. 4 wilayah besar bergabung menyerang wilayah Naga Dewa. Apa? Sungguh mencari mati. Perintahkan pasukan Yulong berkumpul. Mengerti. Xingya. Aku menunggumu pulang. Kami hormat kepada Raja Naga. Dengarkan perintah. Siapapun yang melanggar wilayah naga akan dihukum mati, meskipun jaraknya jauh. Meskipun jaraknya jauh, tetap akan dihukum mati. Berangkat. Hari ini siapa yang memberikan mas kawin paling banyak? Aku akan menikahkan putriku dengan siapa saja itu. 3 juta. 5 juta. 10 juta. Aku memberikan 100 juta. Kamu sudah dengar belum? Pemegang saham terbesar perusahaan telah berganti. Apa? Pemegang saham terbesar ternyata berganti. Ketua Dewan telah datang. Menyambut Ketua Dewan.